Bangunan di belakang saya merupakan bangunan tua Belanda yang bersejarah, di mana didirikan pada tahun 1640. Bangunan di dalam ini memiliki banyak sekali wayang, sekitar hingga 300-an. Wayang-wayang tersebut memiliki sejarah juga kisah yang sangat menarik. Dan museum wayang ini juga memiliki penghargaan rekor muri 11 kali. Dan selamat datang di Museum Wayang. Wayang merupakan boneka kulit yang telah menghiasi pertunjukan tradisional Indonesia selama berabad-abad. Bayangkan, bayangan-bayangan menari di balik layar, menceritakan kisah-kisah epik Ramayana dan Mahabharata, kisah-kisah cintanya, perang, dan kepahlawanan. Wayang bukan hanya sekadar boneka, dia adalah representasi budaya, seni, dan juga sejarah Indonesia yang kaya akan sejarahnya. Mari kita telusuri bagaimana bangunan ini berkembang dan koleksi wayangnya menakjubkan, dari wayang kulit yang rumit hingga wayang golek yang menggembaskan. Dan saksikan bagaimana tradisi ini tetap hidup hingga kini. Wayang tercatat juga sejarahnya sudah ada sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Wayang sejarahnya digunakan sebagai ritual antara penghubung roh dengan yang masih hidup. Jadi sebagai ritual keagamaan, di mana memang belum adanya agama, masih adanya kepercayaan mungkin animisme dan dinamisme. Masyarakat juga percaya akan adanya hal-hal gaib di luar kemampuannya dirinya sendiri. Seiring berkembangnya zaman, kemudian tercatat memang bukti yang mengatakan wayang itu sudah ada juga kurang lebih yaitu abad 8 atau abad 9. Nah itu juga bersamaan dengan mungkin sudah masuknya ajaran agama Hindu. Ya, masuk ke Nusantara yang kurang lebih abad 4, memang ajaran agamanya pun bisa diterima oleh masyarakat, terkhususnya memang orang-orang Jawa. Karena memang sejarah daripada wayang itu sendiri dulunya berkembang di daerah tanah Jawa. Ajaran-ajaran agama Hindu yang mereka bawa seperti kisah Ramayana maupun Mahabharata, yang itu memang yang menjadi topik ataupun cerita dari dunia pewayangan yang sampai saat ini pun terkenal. Berakar dari situ timbullah juga yang namanya mungkin bisa dikaitkan dengan candi. Candi yang ada di Prambanan ataupun Candi Budak, di mana untuk yang Candi Prambanan memang bisa dikaitkan dengan ajaran agama Hindu tersebut. Untuk sejarah daripada wayang di Indonesia sendiri, memang tadi dilatar belakangi oleh ajaran agama Hindu, ya seperti itu. Tapi berkembang berlanjut masuknya ajaran agama Islam, ya, di mana memang yang sejarah mencatat juga yang mempopulerkan wayang sampai saat ini pun dulunya adalah penyebaran ajaran agama Islam, yaitu dakwah oleh Wali Songo menggunakan wayang, ya, yang sudah melekat baik ceritanya, diterima baik oleh masyarakat, jadi menggunakan media wayang untuk dakwah ajaran agama Islam. Jadi memang dalam sebuah pertunjukan wayang, di dalamnya juga sebenarnya tidak hanya menampilkan sebuah bentuk tontonan, ya, di dalamnya ada nilai pesan tatanan dan tuntunan. Ada sebuah pesan yang disampaikan dalam sebuah pagelaran pertunjukan wayang, di mana kalau kita menilik bisa memahami dari ajaran penyampaian pesan, biasanya memang cerita kisah perang, ya, cerita kisah Ramayana maupun kisah Mahabharata, di situ bisa juga diambil sisi baiknya, yaitu berkisah memang perang antara kebaikan melawan kejahatan, di mana di sini menggambarkan akhirnya jalannya kebaikan bisa mengalahkan kejahatan itu sendiri. Itu salah satu cerita yang bisa dipetik dalam sebuah pertunjukan pagelaran wayang. Wayang berkembang di Indonesia, muncul lagi nanti namanya tahun kurang lebih 1925, namanya wayang kulit Kidang Kencana.
Kemudian tahun 1950-an muncul namanya wayang kulit revolusi. Berkembang, kemudian ada juga namanya wayang kulit kancil dan jenis-jenis wayang yang lainnya. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis wayang yang populer sampai saat ini. Bisa dikatakan jenis yang populer adalah jenisnya wayang kulit dan wayang golek. Ada juga jenisnya yaitu wayang beber. Kemudian ada lagi jenisnya wayang klitik. Nah, sejarah daripada wayang kulit memang ada yang mengatakan juga wayang itu diambil dari kata bentuk bayangan. Karena memang zaman dahulu yang dilihat adalah bentuk bayangannya. Yang menggambarkan cerita masyarakat ataupun manusia berkehidupan. Jadi dalam manusia hidup memang selalu ada dua sisi baik dan sisi jahatnya. Sebaik-baiknya manusia pernah melakukan kejahatan ataupun sebaliknya sejahat-jahatnya manusia ada nilai kebaikannya. Jadi memang ada selalu dua sisi dalam kehidupan manusia tersebut. Memang kemudian wayang berkembang. Ya, untuk yang jenisnya wayang kulit memang dulunya populernya dari Jawa Tengah kalau kita bisa membagi-bagi. Kemudian munculnya di Jawa Timur ada jenisnya wayang beber dan wayang klitik. Ya. Kemudian dari Jawa Barat pun akhirnya berkembang namanya wayang golek. Nah, jadi dari berbagai daerah pun sebenarnya memiliki ciri khas wayangnya masing-masing. Dan sampai saat ini pun pada akhirnya juga wayang hampir menyebar luas ke hampir seluruh Indonesia. Nah, ada beberapa jenis wayang yang dikoleksi di Museum Wayang kami, ada yang dari Sumatera, kemudian ada dari Lombok, suku Sasak, kemudian daerah-daerah yang lainnya. Seperti itu. Sejarah daripada bangunan Museum Wayang yang saat ini berdiri kokoh, sebenarnya memang bangunannya sendiri telah dibangun yaitu tahun 1912. Tapi di sini yang menarik adalah sejarah daripada gedung Museum Wayang sebelum bangunan yang saat ini. Ya, dulunya memang tercatat bangunan sebelum Museum Wayang adalah sebuah tempat peribadatan, yaitu sebuah gereja. Nah, gerejanya sendiri tercatat kali pertama dibangun yaitu tahun 1640. Ya, dibangun oleh zaman pemerintahan kolonial Belanda, zaman VOC, yaitu 1640 sampai 1732 dengan nama gereja yang pertama adalah De Oude Hollands Kerk atau Gereja Lama Belanda. Nah, kemudian sempat direnovasi, bentuk bangunannya lebih modern, lebih kokoh, yaitu kurang lebih 4 tahun, dan namanya pun dirubah. Yang tadinya The Oude Hollands Kerk menjadi The New Hollands Kerk atau Gereja Baru Belanda. Fungsi dari gerejanya tersebut nantinya sampai pada akhir kurang lebih tahun 1808. Sebelum pada akhirnya di tahun yang sama gerejanya mengalami kerusakan. Ada yang mengatakan sejarahnya rusak akibat gempa bumi, hancur. Nah, kemudian berselang 100 tahun kemudian tanahnya pun dibeli oleh pemerintah ya zaman Belanda. Dibangun bangunan yang saat ini yang tadi saya katakan tahun 1912 dibangun, kali pertama difungsikan sebagai gudang perusahaan milik swasta, yaitu sampai kurang lebih tahun 1934. Nah, kemudian bangunannya pun diambil alih oleh pemerintahan dan juga ditetapkan sebagai monumen bentuk bersejarah. Kemudian sempat juga sebelum menjadi museum wayang diresmikan menjadi sebuah museum, yaitu Museum Batavia Lama, The Oude Batavia Museum, yang diresmikan oleh Jenderal Gubernur Belanda yang terakhir,
yaitu tahun 1939. Nah, Museum Batavia Lama tersebut yang nantinya sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Nah, pada tahun 1974, Museum Batavia Lama tersebut berpindah tempat ke yang sekarang Museum Sejarah Jakarta, dan gedung yang ditinggalkan diresmikan menjadi sebuah museum, yaitu Museum Wayang. Tepatnya tanggal 13 Agustus 1975. Diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin yang menjabat Gubernur KDKI saat itu. Nah, untuk sampai saat ini jadi mungkin bulan Agustus nanti usia Museum Wayang yaitu menginjak usia yang ke-50 tahun. Nah, untuk perawatannya sendiri karena kami memang gedungnya sudah juga ditetapkan sebagai cagar budaya, jadi kami juga berusaha menjaga gedungnya ataupun juga koleksi-koleksinya. Ya, koleksi-koleksi yang kami punya memang kebanyakan merupakan daripada hibah ataupun pemberian seniman-seniman dalang. Kemudian juga ada bentuknya pembelian atau dianggarkan oleh pemerintah. Jadi kami museum berada di bawah Pemprov DKI, yaitu Dinas Kebudayaan. Jadi segala bentuk anggaran ataupun biaya-biaya perawatan kami ditanggung oleh pemerintah. Ini seperti itu. Terkait dengan wajah baru Museum Wayang, memang tahun kemarin, tahun 2025 akhir baru diresmikan Museum Wayang dengan wajah baru. Ya, kami menggabungkan yang namanya digitalisasi dan budaya itu sendiri. Jadi kami kemarin melakukan kurang lebih hampir 5 bulan untuk revitalisasi perubahan yang ada di Museum Wayang. Salah satunya yaitu yang terbaru adalah ruang imersif. Ya, di mana di dalamnya juga kami suguhkan untuk para pengunjung bisa menikmati lebih daripada Museum Wayang itu sendiri. Jadi memang tidak museum untuk orang-orang tua. Jadi anak-anak muda, anak generasi Gen Z bisa mengunjungi museum dengan teknologi-teknologi yang ada. Nah, di dalamnya juga ada di antaranya yaitu smart wall, yaitu pengunjung bisa menyentuh dinding untuk dikasihkan info tentang karakter-karakter yang ada. Kemudian ada juga ruang 360 derajat. Di dalamnya pengunjung diajak untuk masuk lebih dalam suasana cerita tentang dunia pewayangan itu sendiri. Kemudian ada juga interaktif, yaitu pengunjung terkhusus juga anak-anak bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan antara lain yaitu menggambar, mewarnai, atau melakukan olahraga sedikit-sedikit, yaitu ada permainan games-nya sendiri. Nah, kemudian ada lagi yaitu ruang RAM interaktif. Nah, di mana di dalamnya pengunjung bisa merasakan sensasi untuk masuk ke dalam dunia 4 elemen, yaitu ada api, tanah, air, dan udara. Nah, itu salah satu tujuan kami daripada diresmikannya ruang imersif, yaitu untuk lebih menarik generasi-generasi muda untuk mau berkunjung di Museum Wayang. Jadi memang sebuah museum juga tidak hanya dijadikan sebagai tempat penitipan koleksi, disuguhkan koleksi-koleksinya, tapi di dalamnya juga pengunjung bisa mengenali lebih dalam tentang budaya ataupun sejarah yang ada di dalam museumnya. Nah, berkaitan dengan ruang tatapan baru ataupun juga ruang imersif, untuk lebih menarik pengunjung, kami biasanya juga ada pagelaran rutin. Pagelaran rutin dalam Museum Wayang yang kami adakan kurang lebih 1 bulan 2 kali. Jadi bagi para pengunjung yang ingin menonton langsung
ya pertunjukan wayang kulit. Bagaimana sih wayang kulit itu? Bisa ke Museum Wayang. Ya, kami adakan biasanya hari Minggu jam 10 sampai jam 2 siang. Harapan saya tentang bangunan museum ini tuh kayak kita bisa melihat wayang-wayang zaman dulu. Soalnya adanya museum ini tuh bisa kita tuh bisa mempelajari sejarah lagi lebih dalam tentang wayang-wayang. Terus kita juga bisa mengenal budaya-budaya luar. Soalnya di sini selain ada wayang tuh juga ada boneka-boneka gitu dari luar negeri. Kalau wayang-wayang menurut saya tuh bentuknya aneh-aneh kak, serem-serem. Tapi karena ini bentuk zaman dulu ya mungkin Sebenarnya saya pernah kesini juga beberapa kali dan untuk saat ini mengalami perubahan yang sangat baik dalam penataan, pencahayaan, dan itu benar-benar baik juga. Penataannya bagus, bersih, wangi, dan wayang-wayangnya juga lumayan bersih juga, rapi dan terjaga banget. Pokoknya beda lah ya. Tapi saya wayangnya terawat walaupun ada juga beberapa yang serem, aku lumayan takut sih. Oke, terima kasih. Dari balik layar, wayang telah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan budaya bangsa. Di museum ini, setiap koleksi bukan sekedar benda mati, melainkan kisah hidup yang terus bergema dari generasi ke generasi. Museum Wayang bukan hanya tempat menyimpan warisan, tetapi juga jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Kita belajar menghargai keindahan tradisi, memahami makna filosofi di balik setiap tokoh, dan merasakan semangat kolaborasi yang terus hidup dalam seni pertunjukan wayang. Seiring berjalannya waktu, Museum Wayang akan terus menjadi rumah bagi para pelestari budaya. Semangat dan pesan luhur dari wayang tetap menginspirasi kita semua untuk menjaga warisan nenek moyang dan menjadikan seni wayang sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami di Museum Wayang. Sampai jumpa di jelajah sejarah berikutnya.